Halo sahabat Teknik, terima kasih tetap setia di channel kami. Nah, ini melanjutkan overhaul yang kemarin kita lakukan. Nah, ini tindakannya adalah membersihkan head. Ini yang pertama, itu keraknya luar biasa. Ini memakan waktu yang lama untuk benar-benar bersih, sekitar 1 minggu dengan cara manual saya. Ya kalau asal masang sih cepat, paling 2-3 hari, tapi saya pengen hasilnya benar-benar bersih. Nah, ini jadi kelihatan kopnya ya, ada silinder 1, 2, ada seri, mungkin pembuatan tahunnya sama kode-kode engine. Nah, ini baru setengah bersih karena kita harus melepas templar ini. Ini dikendorin dulu supaya bisa dilepaskan noken as sama rocker arm atau templarnya. Nah, kemudian untuk melepaskan gear timing belt itu saya pakai ganjel kunci ban. Nah, kemudian ditahan gitu sama diputar kunci 12. Bautnya jangan langsung dilepas karena ada sepinya. Nah, sepinya ini jangan sampai hilang kawan-kawan. Dia pas posisi up supaya timing tidak bergeser. Nah, sepinya ini diambil dulu dan disimpan. Di sini kelihatan ya kawan-kawan, sealnya bocor, jadi sekalian diganti nanti. Nah, kemudian kita akan melihat posisi kop silindernya udah bersih ini sampai kinclong pokoknya. Nah, nanti saya juga akan lakukan poles atau porting. Jangan lupa dinomorin dulu klep-klepnya urut 1, 2, 3 sampai 4. Yang intake juga 1 sampai 8. Karena sebelum dilepas posisinya harus dihafalkan. Klep-klepnya jangan sampai ketukar karena sudut rumah klep sama klepnya bisa berbeda masing-masing lubang manifold. Nah, setelah itu kita longgarkan baut pemegang noken as. Ini longgarkan semuanya tanpa harus mencabut bautnya dari rumah baut ya, karena itu ada urutan templar. Jadi yang dari silinder 1 sampai 4 itu nggak boleh ditukar-tukar. Jadi asnya juga ada kunciannya, nggak bisa muter karena jalan oli lewat situ. Intinya dilonggarin semua supaya bisa ditarik satu set. Nah, kayak gini. Ini bisa dilakukan setelah setelan klep semuanya longgar tadi ya. Jadi nggak ada lagi yang nekan, nggak mencetat bro. Nah, itu udah satu set. Nanti dibersihkan pada periode selanjutnya. Nah, sekarang kita bisa mengambil seal noken as dan noken asnya. Tinggal diangkat saja. Ini biasanya masih lengket karena oli yang lama. Ini tanpa sealant jadi mudah diambilnya, tinggal geser aja sealnya tadi. Nah, terus disimpan jangan sampai kena baret di dudukan maupun noken asnya. Kemudian setelah noken as sudah lepas, kita bisa melakukan cek kebocoran klep pada masing-masing silinder.
jadi masih baik atau bocor parah atau rembes. Nah, ini saya pakai bensin tuh, kelihatan ya teman-teman. Ada rembes pada silinder pertama, kemudian silinder kedua itu ngucur deras di situ. Artinya banyak kotoran maupun skir klepnya yang sudah tidak rata. Nanti kita akan porting polish atau dibersihkan saluran portnya, sekalian di skir. Jadi bawaan pabrik itu kop pasti dicetak biasa ya, tanpa dipoles di intake sama outtake-nya, itu kulit jeruk di dalamnya. Makanya kerak-kerak di situ terjadi banyak pengumpulan, sehingga gas buang ataupun kotoran dari karburator itu kalau nggak bisa keluar langsung, dia nempel pada samping-samping klep yang menyebabkan kehilangan kompresi gitu kawan-kawan. Jadi baiknya dibuat poles yang benar-benar halus supaya semua kotoran dan kerak tidak mudah menempel, seperti pada tutup kop itu yang sudah saya bersihkan. Itu nanti juga harus dipoles lagi supaya lebih cakep ya. Jadi selain kompresinya padat, juga keraknya nggak mudah menempel pada samping-samping silinder kop. Nah, itu udah kelihatan bocor semua juga di intake-nya, karena karburator ini termasuk settingannya manual ya. Kalau keborosan langsung nggak ada koreksi dari ecu ataupun apa, ya tetap boros terusnya. Nah, injection pun aja bisa hitam ataupun berkerak, apalagi yang karburator kawan-kawan. Jadi penting untuk kita bersihkan semua. Setelah dilepasi nanti sebersih-bersihnya lebih baik. Nah, ini melepasnya saya pakai manual dengan ganjal kayu ataupun kain dengan kunci busi. Itu buka klepnya bisa langsung dipukul. Nah, itu kuku macannya bisa lompat ya, udah bisa keambil dua gini. Tinggal cabut aja dari rumahnya. Ada 2 pir untuk intake, jadi dibuat lebih keras. Nah, ini dudukannya nanti dibersihkan sama pirnya. Nah, ini di dalamnya ada seal klep, itu yang menyebabkan mobil ngebul saat dipanasi kalau sudah kering ya. Kering maksudnya adalah mengeras. Jadi karena karet yang tua tadi, nah ini pernya aja juga sudah nggak elastis, dia sehingga nggak bisa ngikuti konturnya as klep ya. Itu ngebulnya karena oli masuk ke ruang bakar lewat situ. Nah, setelah panas biasanya agak fleksibel, jadi ngebulnya hilang. Nah, ini nanti dibersihkan semua, keraknya tebal sekali tuh ya. Ini jangan sampai kena asnya kalau melakukan amplas ataupun gerinda. Hati-hati karena bagian kop ini kebersihan itu sangat penting. Tinggal cabut aja seal klepnya, nanti kita ganti semua satu set. Nah, seperti itu kondisinya. Jadi cara bongkar kopnya seperti ini. Kita akan ketemu lagi pada periode selanjutnya setelah polesnya selesai, skirnya selesai. Saya akan upload lagi proses yang lebih lanjut. Terima kasih telah melihat channel kami. Salam teknik.